Berita Koran Pos Metro Indragiri edisi 30 September 2020 dari Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan COVID-19, nasib orang-orang terpapar. Berita selengkapnya. Saya sebagai warga meragukan hasil swab yang sudah dikeluarkan dari dinas apa. Di situ saya tengok hasil swabnya itu kan bloknya itu dari kecamatan aja, Lubuk Batu Jaya sama desa. Blok dari kabupaten yang menentukan swab hasil negatif dan positif itu kan dari Pekanbaru, tapi nggak ada bloknya di situ kok. Nah, bisalah saya berasumsi bahwa itu dikondisikan atau kesannya dipaksakan. Keluh kesah memilukan dari pasien terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, begitu menyayat-nyayat hati. Sejak divonis positif COVID-19 pada 20 September lalu, SM, umur 30 tahun, sudah melakukan isolasi mandiri di kediaman keluarganya. Terhitung sudah 8 hari hingga sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah setempat. Menurut pengakuan SM saat dikonfirmasi awak media ini, Selasa 29 September lalu, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, mengatakan sudah 8 hari isolasi mandiri namun dinas pemerintah terkesan tak memperdulikan. Padahal wabah tersebut diakui sangatlah berbahaya jika mendengar dampaknya apabila tak diantisipasi. Tak ada kesan apapun yang kami terima, terlebih perhatian yang mengarah pada antisipasi, apalagi perhatian untuk kami pribadi, ujar SM gusar. Kendati demikian, SM mengaku jika perhatian ia dapatkan hanya dari pemerintah desa yang pernah memberikan bantuan sembako. SM pun tak menghilangkan perhatian itu. Ia merasa berterima kasih atas bantuan yang pernah ia terima dari pemerintahan Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Alhamdulillah, pemerintah desa masih memikirkan kami sekeluarga dengan memberi sembako kemarin, ungkapnya. Menurut SM, banyak didengar bersama jika pemerintah mengucurkan dana santunan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19, namun sampai saat ini dari pemerintah setempat atau dinas terkait tidak ada yang memperhatikannya sebagai para korban terkonfirmasi COVID-19. Demikian juga pengakuan AS umur 26 tahun, salah satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 saat dikonfirmasi Pos Metro Indragiri, mengatakan hal senada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ia dengan SM. Menurut AS, ia masih lajang ataupun belum berkeluarga, jadi ia tidak pusing memikirkan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan SM adalah tulang punggung keluarga, tutup AS kepada awak media ini. Kapolsek Lubuk Batu Jaya, Ibtu Surya Gunawan Saragi, SH, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya terkait pertanyaan sampai kapan para korban COVID diisolasi. Ia menjawab jika pihaknya akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Saat ditanya adakah bantuan dari dinas terkait untuk para korban terpapar COVID-19, Kapolsek juga menjawab sedikit tidaknya ia pernah mendengar adanya dana pemerintah. Namun pria yang sangat mudah kooperatif ini mengaku tidak tahu persis berapa jumlah dan bentuknya. Bahkan Kapolsek yang ramah ini juga berharap kiranya ada perhatian serius pada para korban paparan COVID-19. Kami hanya pernah mendengar, tapi kami tak tahu bentuk dan berapa jumlahnya, ujar Gunawan kepada Pos Metro Indragiri. Orang tua SM alias korban COVID-19, Sujiman, pada saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan ketidakyakinannya atas vonis COVID-19 pada diri SM anaknya itu. Sebab menurut Sujiman, sejak 8 hari terakhir SM diisolasi tak ada kesan serius dari berbagai pihak khususnya kesehatan. Jangankan untuk upaya mengobatinya, namun upaya untuk membantu kesulitan orang terkurung isolasi pun tiada. Saya sanksi dengan klaim itu, sebab tak ada kesan serius pada penderita.
sedangkan kami diisolasi sudah 8 hari. Jangankan vaksin, segelintir obat pun tak ada kami dapati, gerutu Sujiman. Sujiman melanjutkan, begitu perih dampak akibat vonis positif COVID-19 yang menimpa keluarganya itu. Seluruh anggota keluarga dikucilkan tetangga karena takut terwabah. Semua anggota keluarganya sulit keluar lantaran harus menanggung jawabi dirinya agar tidak terjadi kontak langsung dengan tetangga, dan semua orang pun terlihat ketakutan jika berpapasan dengan korban bersama semua anggota keluarganya. Begitu perih kami rasakan, semua orang ketakutan dekat dengan kami, keluhnya. Namanya COVID-19 setahu saya itu menyerang kepada siapapun. Seandainya anak saya dinyatakan positif dengan COVID-19, dampaknya kepada saya itu kan seharusnya ada, karena ada kontak fisik dengan cucu saya, dengan keluarga itu semua kan ada dampaknya. Ini nggak ada. Lagi pula seperti saya ya, sebagai orang tua korban yang dinyatakan COVID-19 itu nggak kesannya diabaikan kok oleh dinas yang terkait menangani ini. Nggak dikasih penguatan herbal lah supaya ketahanan tubuh itu ada, nggak ada. Kasih saran gini-gini nggak ada, apalagi dari segi finansial, dari segi materi apapun nggak ada yang saya terima. Orang itu kesannya mengabaikan saya, padahal saya tahu pemerintah itu mengucurkan dana tidak sedikit demi kesehatannya masyarakat, demi kebutuhan masyarakat, masalah kesehatan dan masalah ekonomi itu sangat dipikirkan oleh pemerintah. Kok yang di daerah kok seperti ini, nggak sesuai dengan yang ada di pusat, yang instruksi dari pusat seperti itu, di daerah seperti ini. Saya sebagai warga biasa kadang bingung itu dampaknya, apalagi dampaknya pada saya keluar ke warung aja nggak bisa. Orang itu takut karena keluarga saya divonis kena COVID-19. Jadi saya merasa dikucilkan, tapi saya nggak kecil hati, saya tetap besar hati. Itu kan orang-orang yang takut, wajar orang awam itu takut karena penyakit ini sangat mengerikan. Terbukti di media-media itu tiap hari jatuh korban, bukan dari warga biasa, dari pihak medis pun banyak yang jadi korban. Oh iya, seperti saya ini yang kena dampak COVID-19 ini, sebagai keluarganya yang dipikirkan apa sih yang harus dipenuhi. Seharusnya orang itu lebih tahu dari pihak dinas terkait semuanya ini, masalah menangani. Karena saya mau mengadu pada siapa, makanya saya datang dari kesehatan, saya datang apakah betul anak saya kena. Sujiman berkomentar, jika dampaknya seberat dan separah itu, lantas mengapa pihaknya terkesan diabaikan oleh pihak-pihak pemerintah yang terkait? Di sisi lain, baik camat, Kapolsek, dan beberapa UPK yang lain juga sudah mengetahui konfirmasi atas berita ini. Bahkan kedua pentolan Kecamatan Lubuk Batu Jaya itu berulang kali mengatakan jika korban harus bersabar dan tenang. Termasuk penyampaian Kepala Puskesmas setempat Hari Bahari baru-baru ini membenarkan jika SM terpapar COVID-19 harus tenang, jangan panik. Hari mengatakan ada gejala batuk yang telah diketahui olehnya pada diri SM. Ya, untuk sementara SM diswab dan dinyatakan positif. Dan sudah ada gejala batuk-batuknya, Pak. Singkatnya, korban terpapar COVID-19 SM saat dikonfirmasi Pos Metro Indragiri Selasa 29 September sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat mengaku hal senada dengan apa yang disampaikan ayahnya itu.
SM berkata jika jiwa dan raganya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan SM juga mengaku tak ada dampak berarti pada kesehatan anak-anak istrinya yang faktanya telah melakukan kontak fisik secara langsung dengannya. Kendati demikian, info terbaru dari pihak kesehatan setempat memberitahukan kepada dia jika semua keluarga SM akan diswab. Pak Kapus mengabarkan kami semua mau diswab. Tutup SM hingga setengah jam kemudian para petugas medis datang melakukan swab pada semua anggota keluarganya itu. Demikian. Kalau orang desa bahkan memperhatikan, tapi dinas terkait itu termasukkan orang kesehatan. Kalau yang saya tahu, karena ini menyangkut penyakit. Biasanya kan kalau orang kesehatan nggak ada kok. Kasih ini Pak, obat herbal Pak, supaya kekebalan tubuh Pak, supaya fisik Bapak tahan, karena Bapak sudah lansia. Karena penyakit ini kan yang diserang, yang paling rentan terhadap penyakit itu orang yang lansia Pak. Saya ini sudah 60 tahun. Terus waktu Bapak datang ke dinas kesehatan tadi atau kepala puskesmas, apa yang Bapak sampaikan? Itu saja yang saya sampaikan.